Gitu loh. Jadi kalau kita terlalu polos, kalau kita berpikir bahwa yang namanya Rafael Struijk, Tom Haye, Jay Isdes itu mau membela Indonesia kalau tidak ada urusan dengan uang. Menurut saya itu ada urusannya juga dan itu oke aja. Ya, kita berharap dengan Rafael Struijk akhirnya milik sini, dengan dia nantinya dipercaya menit bermainnya lebih banyak, dia akan lebih matang lagi karena usianya masih muda banget. Rafael Struijk, Jens Raven gitu. Emang aset kita gitu harus dijaga. Jangan sampai mereka hilang. Ya contoh lah mungkin kayak Ezra mungkin ya. Ezra itu kan waktu awal-awal datang kan diharapin banget gitu loh. Jadi salah satu bomber timnas senior masa depan gitu. Tapi akhirnya ekspektasinya tinggi. Akhirnya setelah dia bermain di Indonesia, di PSM Makassar, kemudian di Persib Bandung, Persik Kediri, sulit sekali dia untuk bisa tembus ke timnas senior sekarang gitu. Ya ini kita berharap pemain-pemain ini tidak cepat tenggelam, cepat muncul, cepat tenggelam gitu. Ini yang tadi mungkin kayak Om J bilang ya, jangan sampai besar kepala dulu deh. Lu tuh membuktikan belum apa-apa sebenarnya gitu. Masih ngomongin soal Jens Raven dan juga nanti pemain-pemain diaspora lainnya ya. Jens Raven akhirnya berpisah dengan Dordrecht. Ini juga menarik ya, padahal waktu TC Timnas U23 di Jakarta, waktu itu kan Jens Raven masih barengan Dordrecht, tapi H-3 sebelum ASEAN Championship atau AFF, dia menyatakan berpisah dengan Dordrecht dan gabung sama Bali United. Dan ini menambah daftar panjang pemain naturalisasi yang akhirnya main di kompetisi Liga 1 atau Super League. Gimana melihat situasi ini? Saya mau denger Ais dulu deh. Kalau Jordi Amat gitu ya, ataupun Tom Haye kesini mungkin ya sudahlah gitu loh. Karena maksudnya, umur ya usia mereka udah tinggal ibaratnya kalau misalnya gue datang ya duit lah, gitu udah tinggal masa-masa ya siapin masa pensiun gitu loh. Negonya juga pasti tinggi gitu. Tapi pemain-pemain muda ini yang sangat disayangkan kalau misalnya dia cepat datang ke sini, bukan menafikan kualitas kita ya, tapi memang lebih kompetitif di Eropa pasti. Selevel di Erste divisinya pun kompetitif gitu loh. Cuma masalahnya adalah para pemain ini butuh jam terbang. Itu yang tidak didapatkan. Rafael Struijk mau pindah ke Australia nggak dapat jam terbang. Gitu loh. Ini yang mereka mungkin bagian dari negosiasi. Dan mungkin ini juga dialami oleh Marceng ya di Oxford. Ya, Marcelino. Tapi kita bicara misalkan Jens Raven ya. Ya, saya butuh menit main. Mungkin dia bisa bergen nih. Kalau dengan klub Indonesia gitu loh. Apalagi ada regulasi U23 kan. Saya butuh jam terbang main, masukin dalam kontrak. Itu masih bisa bergen. Pemain-pemain seperti kita diaspora kayak Jens Raven, mungkin Rafael Struijk mungkin juga dia bisa bergen. Tapi kalau di Eropa dia nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dia harus membuktikan. Nggak bisa minta serta-merta jam main. Walaupun memang di klub kalau main di Liga 1 juga dia harus membuktikan ya. Tapi setidaknya ini bisa dinegosiasikan. Bisa negosiasikan. Kansnya lebih besar juga. Selain urusan duit gitu kan. Tapi ya, kita berharap dengan Rafael Struijk akhirnya milik sini, dengan dia nantinya dipercaya menit bermainnya lebih banyak, dia akan lebih matang lagi karena usianya masih muda banget. Rafael Struijk, Jens Raven gitu. Emang aset kita gitu harus dijaga. Jangan sampai mereka hilang. Ya contoh lah mungkin kayak Ezra mungkin ya. Ezra itu kan waktu awal-awal datang kan diharapin banget gitu loh. Jadi salah satu bomber timnas senior masa depan gitu. Tapi akhirnya ekspektasinya tinggi. Akhirnya setelah dia bermain di Indonesia, di PSM Makassar, kemudian di Persib Bandung, Persik Kediri, sulit sekali dia untuk bisa tembus ke timnas senior sekarang gitu. Ya ini kita berharap pemain-pemain ini tidak cepat tenggelam, cepat muncul, cepat tenggelam gitu. Ini yang tadi mungkin kayak Om J bilang ya, jangan sampai besar kepala dulu deh. Lu tuh membuktikan belum apa-apa sebenarnya gitu. Itu sih. Jadi pilihannya kan sekarang mau tetap di Eropa atau di luar Indonesia dengan jam terbang yang sangat minim, atau dia datang ke sini dengan jam terbang yang banyak. Ini kan dilematis. Dengan segala untung dan ruginya. Kalau mereka di sini udah jelas sebetulnya secara finansial mereka sangat oke. Bukan cuma finansial tapi juga dari endorsement, dari dari kehidupan. Udah jadi superstar kalau di sini. Dia jadi superstar. Persoalannya apakah mereka bisa menghandle status superstar itu yang ditransformasikan ke dalam penampilannya di
liga kita. Ini yang jadi PR besar. Dan ini menurut saya bukan tugas dia saja, tapi juga tugas dari federasi untuk menjaga aset ini loh. Rafael Struijk, Jens Raven, kalau dia main untuk Liga 1 atau sekarang yang namanya apa Super League itu mereka tetap bisa menunjukkan performanya dan tetap menjadi aset tim nasional. Dan dia bisa menarik kemampuan pemain-pemain lain supaya siapapun yang nanti bersaing dengan Jens Raven di Indonesia, dia akan melihat Jens Raven kayak apa. Karena dia lain didikannya. Dia dididik di luar. Rafael Struijk juga dididik di luar. Agak berbeda environment-nya dengan di Indonesia. Jadi kalau buat saya sih oke saja. Tapi kalau kita lihat ya, dengan pemain-pemain lainnya kayak Tom Hay yang akhirnya timnya degradasi dan mungkin kontraknya juga habis ya. Terus siapa lagi? Shane Patinama, Hubner gitu. Mereka gantung nih nasibnya berapa lama nih sampai belum dapat klub baru. Kalau misalnya Jens Raven kan relatif cepat ya. Lepas dari Dordrecht tiba-tiba langsung gabung Bali. Ini kan ada beberapa pemain yang juga terkendala untuk mendapatkan klub baru ketika kontraknya habis. Mungkin sebagian sebenarnya masih berharap main di Eropa, gitu kan, level competitiveness-nya yang lebih tinggi, gitu loh. Tapi apa sebenarnya yang jadi kendala? Apakah regulasi misalnya, aturan non-Eropa, pajak, atau saya kira itu dan lain sangat pengaruh sebagainya? ya, Rais ya, aturan pemain non-Eropa, jatah pemain non-Eropa, karena mereka kan paspornya Indonesia. Udah paspor Indonesia sih memang. Nah, artinya apa aja sih sebenarnya yang menjadi hambatan gitu dan juga kendala? Pertama mungkin masalah gaji. Oke. Itu yang mungkin sekarang lagi dinegosiasikan sama Tom Hay dengan beberapa tim. Dia butuh kenyamanan selain juga gaji kan, itu juga diungkapin pasti sama dia. Gitu loh. Pernah diungkapin lah gitu. Ya kalau Shane Patinama udah tenang. Mainnya di level atas di Thailand. Klub juara, terus Buriram dan bakal main di Liga Champions Elite. Ini kualitasnya pasti akan tetap terjaga lah. Itu juga sempat lama kan, mulai dari rumor sampai itu dealnya. pasti udah karena tinggal nunggu waktu doang. Itu tinggal nunggu waktu doang kalau itu Shane Patinama. Justin Hubner ini nih yang kita masih tunggu. Dia bilang udah tetap akan main di Eropa ya gitu dalam salah satu ininya dia. Tapi kita tunggu Eropanya ini di mana gitu. Ya kalau tetap di Inggris dan di divisi Championship dan dia bisa dapat menit bermain ya oke gitu. Ataupun kalau enggak di Ligue 1 kayak Elkan Bagot asalkan dia main reguler ini masih lebih baik gitu. Asalkan dia bisa main reguler gitu untuk si Justin Hubner sendiri. Kalau Tom Haye kayaknya dia tinggal nunggu Cap Cipto sih. Mana yang kasih pilihan terbaik untuk dia sih. Kalau sih ngeliatnya itu, tinggal nunggu waktu. Karena waktu bursa transfer ini kan masih lama. Jadi kalau di Inggris Championship, League One, asal mainnya sering nggak masalah. Nggak masalah. Reguler. Kayak Elkan Bagot tuh nggak masalah. Orang tetap agak bisa terjaga kok kualitasnya gitu. Benar. Ini kan sebenarnya menjadi acuan standar bagi mostly pelatih ya. Untuk mengambil pemain, dia harus main reguler dulu di klubnya gitu loh. Udah pasti. Even pemain dulunya pernah juara Liga Champion, tapi kalau sekarang ini jarang main di klubnya, nggak akan dipanggil gitu kan. Itulah kenapa waktu itu David Beckham dari MLS gabung dulu ke AC Milan gitu. Supaya level competitiveness-nya dia setara Eropa lagi dan bisa main lagi dipanggil ke timnas Inggris lagi gitu loh. Artinya ini kan sebenarnya objektif ya penilaian semacam itu. Kalau misalnya kita nyuruh main pemain yang di klubnya nggak pernah main, ini kan jatuhnya jadi kayak Tarkam. Yang rajin latihan kalah sama yang berasa jago gitu kan. Iya. Kalau bagi pelatih, Kluivert menurut saya itu statementnya sangat pas. Jadi untuk pemain sendiri, dia akan memacu dirinya, mendisiplinkan dirinya supaya dia tetap dapat menit bermain kan. Itu tidak akan terjadi kalau misalnya pada proyek-proyek Indonesia yang dulu-dulu Primavera lah, Baretia dan segala macam. Karena kan dia udah nggak tergantikan posisinya di situ gitu loh. Nah ini kan kalau di timnas kan beda lagi. Ini yang dia begitu tahu dia mabuk-mabukan, dia nggak jaga performa, dia nggak jaga makan, dia nggak akan kepake di match day. Kalau nggak kepake di match day, dia nggak akan dipanggil sama Kluivert. Ini yang menurut saya itu yang harus dijaga oleh siapapun pemain, mau statusnya bintang kayak mau enggak, harusnya itu yang jadi standar. Tapi soal pemain naturalisasi yang diharapkan masih main tetap di Eropa, tapi ternyata misalnya gabungnya ke Liga 1 atau ke Super League. Kemarin kan sempat disindir juga ya dalam bentuk puisi ya oleh Hamdan Hamadan tuh, tenaga ahli Kemenpora yang menyindir ini ada pawang di situ, diistilahkan pawang nih. Artinya memang
ada pihak-pihak ya yang entah itu mengambil keuntungan kah atau ngomporin kah supaya ya udahlah pemain ini mainnya di Indonesia aja gitu, karena dengan iming-iming yang waktunya cocok gitu. Dengan uang yang lebih besar, spotlight yang lebih luar biasa gitu, dan menjadi superstar. Udah dijamin lah ibaratnya. Tapi memang kalau iming-iming pasti kan ada pendekatan ya. Dan Rafael Strik sendiri sudah ngomong kalau dia sudah ngobrol banyak dulu dengan Jan Olderik Ring, pelatih Dewa United gitu di Belanda gitu. Dan pasti sudah ada diskusi soal saya bisa dapat menit bermain atau enggak. Jaminan itu saya yakin pasti ada diskusi itu. Selain nilai kontrak pastinya. Nilai kontraknya saya dapat bocorannya juga memang gede gitu loh. Sekarang gue tanya nih, Rafael Strijk apakah pasti jadi pemain inti di Dewa? Pasti. Apalagi ada regulasi pemain U23. Saya bisa jamin. Maksudnya bisa ngomong itu ya. Apalagi ada regulasi pemain U23 itu, satu pemain itu. Saya yakin, ya pasti juga sih, pasti akan ada milik Tuhan. Yakin aja. Tapi gitu. beginilah, kalau kita berkaca ya, mereka ini kan pemain-pemain profesional. Iya, pemain profesional. Kan? Pemain profesional itu mereka pasti butuh jaminan hari tuanya. Iya. Ya kan? Kalau jaminan hari tua udah pasti duit lah. Gitu loh. Jadi kalau kita terlalu polos, kalau kita berpikir bahwa yang namanya Rafael Struyck, Tom Haye, Jay Isdes itu mau membela Indonesia kalau tidak ada urusan dengan uang. Menurut saya itu ada urusannya juga. Dan itu oke aja. Itu hal yang wajar. Tapi kan ini harus imbang juga dengan menjaga kualitas dia. Harus dijaga juga. Pasti Oh iya, tentu saja. Tentu saja. Tetapi ada faktor di mana mereka adalah orang-orang yang sangat profesional. Dan mereka menggantungkan hidupnya pada sepak bola. Mereka butuh itu. Kalau mereka kesini udah pasti jaminan hidupnya tuh dari sisi finansial ya. Ada gitu loh. Dan kata Rais bilang tadi, Rafael Struyck kalau di Dewa United itu udah pasti dia pemain inti. Udah pasti gitu loh. Ya kecuali dia cedera atau apa ya. Tapi menurut saya udah labelnya pemain tim nasional, dia didikan dari luar masuk sini. Kalau kita lihat ya dari sisi permainan saja harus kita akui jujur, dengan begitu banyaknya pemain diaspora yang tampil untuk timnas, kan kelihatan permainannya juga berbeda. Peringkat FIFA nggak bisa bohong, gitu loh. Jadi artinya dari sisi sourcesnya, dari mereka pasti lebih bagus daripada yang rata-rata yang ada di Indonesia. Udah pasti itu. Ya mereka didikan Belanda gitu loh. Itu nggak bisa kita sangkal. Apakah Belanda lebih bagus daripada negara lain? Ya belum tentu juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia, udah pasti mereka lebih bagus. Oke. Ini nggak berasa loh, kita ngomong panjang nih sampai haus. Kita angkat dulu lah, tos dulu. Oh iya, tos dulu ya.